Sobat Innovers, perkenalkan saya Unim. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Tapi sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, setelah melihat video tadi, gimana sih menurut kamu sistem pendidikan di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan? Atau masihkah perlu ada pengembangan? Yuk, mari kita bahas bareng-bareng. Pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu, bagaimana sih mutu pendidikan di Indonesia setelah 129 tahun diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara? Besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN atau senilai 419 triliun harus diakui tidak berkontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan. Data UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GEM, mutu pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan, kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan tergolong memprihatinkan. Berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Faktanya, 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Bahkan, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 40 dari 40 negara berdasarkan The Learning Curve 2014. Berdasarkan laporan PISA, Programme for International Student Assessment, peringkat pendidikan Indonesia di dunia bertengger di urutan 62 di bidang sains, 63 di bidang matematika, dan 64 dunia di bagian membaca. PISA sendiri merupakan survei yang menguji kemampuan siswa berusia 15 tahun untuk 3 bidang, yakni membaca, matematika, dan sains. Survei ini diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam sambutannya di peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dirilis di situs resmi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi mengklaim mutu pelayanan pendidikan di Indonesia sudah semakin baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Adapun masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi di Indonesia yaitu 1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern. 3. Berkembangnya teknologi. Itulah tadi penjelasan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.